Shalom Pak Daud. Rambutnya dahsyat. Potong rambut, Michael. Potong rambut. Kenapa Pak dipotong berapa gitu Pak? Ya, biar potong rambut biar enak lah. Bayarnya mahal lagi, Michael. Iya Pak. Berapa Pak? 10.000, tapi tak kasih 50.000. Aduh, Pak Daud ini bisa aja. Shalom Pak Daud. Sorry. Bentar. Nah, saya baru tes live streamingnya. Puji Tuhan. Oke. Ini Pak Pendeta enggak ikut, ada acara dia. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita berdua ngobrol aja Pak. Iya. Michael, 1 menit lagi ya Pak. Sudah saya kirim belum yang Menteri Kesehatan, Michael? Bentar, saya cari HP saya dulu Pak. Sebentar. Iya Pak Daud. Sebentar. Iya Pak, video di YouTube ya. Ini saya kirim ke Michael lagi. Ya. Siap. Nanti mau ditampilin gitu Kak Pak? Iya. Takutnya tapi kalau ditampilin nanti YouTube saya kena strike Pak, soalnya pakai videonya orang lain. Nggak usah. Soalnya kan ini pakai video YouTube juga, terus kita live streaming. Takutnya nanti channel kita nanti diblokir Pak, kalau kita pakai videonya orang. Gimana perkembangan sekarang, Michael? Puji Tuhan, perkembangannya di Surabaya udah mulai membaik. Di beberapa rumah sakit saya tanya-tanya ke teman-teman, katanya sudah lumayan Pak. Jadi nggak separah yang sebelum PPKM ini Pak. Iya. PPKM ya. Iya, jadi PPKM ya bermanfaat lah Pak. Setidaknya mengurangin dikit lah dari sebelumnya. Iya. Pak, kita doa ya Pak ya. Kita mulai. Kita doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus Elohim bekerja, lawatan saya pribadi Tuhan, berkati Michael, berkati kami semua, berkati pemirsa mendengar program ini dan melihat program ini. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat datang kembali ke Tanya Jawab bersama dengan Pastor Daud Tony dan Pastor Michael bersama dengan saya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Daud Tony. Kita selalu belajar sesuatu yang baru dan saya berdoa hari ini pembicaraan kami dapat menjadi berkat buat saudara ya. Jangan lupa kalau mau tanya bisa lewat Zoom dan saudara bisa nanti diberikan kesempatan hanya 5 orang aja yang diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Jadi saudara nanti bisa masuk di Zoom dan boleh tanya jawab sama Pak Daud Tony. Dan Zoom akan dibuka jam 7.40-an. Jam 7.35, 7.40 baru nanti kita akan tanya jawab. Tapi sebelumnya Pak Daud akan ngobrol-ngobrol dengan saya dulu. Nah Pak Daud, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Semua baik ini Michael. Wah dahsyat. Michael mau tanya apa Michael? Corona kapan selesai? Nah, kan soalnya dari tahun ada yang Pak kan seperti Pak Daud kirim ke saya, COVID tidak akan hilang cepat, hidup bisa 5-10 tahun lagi. Nah, gimana itu Pak? Kan tahun 2020 sudah saya beritahu ke Michael. Iya. Kira-kira bulan Desember ya Michael ya? Iya. Bahwa corona ini akan bermutasi terus, puncaknya 5 tahun. Wow. Nah, 5 tahun bermutasi terus. Nah, 5 tahun puncaknya itu error di bawah 10 tahun. Ya. Menjadi kasus virus flu biasa, ya. Influenza. Jadi bukan kasus seperti sekarang ini lagi, tapi seperti flu biasa, influenza. Iya, Pak. Nah, jadi kita akan hidup berdampingan dengan corona. Ya. Nah, jadi ya semua harus siap-siap untuk tahun depan belajar normal. Arti belajar normal ini adalah adaptasi. Ya.
Adaptasi dengan semua, new normal ya Pak? adaptasi semua, ada belajar normal kan gitu. Iya Pak. Belajar normal bagus lah, penting apa? Kan untuk kesehatan kita semua kan, Michael? Iya. Pak Daud berarti Nah, jaga protokol banget ya? iya, Michael. Makanya saran saya tidak usah diributkan vaksin dan tidak. Ya. Udah jangan diributkan. Berdoa dulu. Karena apa? Karena kondisi seperti ini, ingat corona ini bermutasi terus, Michael. Ya. Ya. Nah, Tapi sekarang kalau masuk mall harus vaksin ini Pak. Jadi kalau jemaat ada kesempatan untuk dapat vaksin diambil ya Pak Daud ya. saya enggak ada komentar. Pokoknya tergantung mereka masing-masing. Ya. Cuma kalau pendapat saya vaksin aja nggak apa-apa untuk jaga-jaga Pak ya. Soalnya juga kalau nggak vaksin nggak bisa ke gereja nanti. Oke lah. Soalnya ini sebentar lagi gereja akan mulai. Nah, kalau orang mau masuk mall harus loh Pak sekarang. Nah, dengar-dengar sih kalau nanti bentar lagi bisa-bisa masuk restoran juga harus nunjukin kartu vaksin loh Pak. Ya. Tenang aja. Jadi kalau saudara dapat kesempatan diambil aja vaksinnya. Ya, Pak Daud kan tadi bilang oke ya, oke ya. Jadi Pak Daud ada banyak kontroversi tentang bukan nubuat ya, atau prediksi-prediksi tentang masa depan. Beberapa hari yang lalu di TikTok ada yang bilang ada yang posting bahwa ada seorang wanita dia peramal, dia bisa meramalkan semua yang terjadi 60 tahun yang lalu sampai hari ini semua benar. Nah, dia meramalkan banyak hal-hal yang menakutkan di beberapa puluh tahun ke depan. Nah, menurut pendapat Pak Daud gimana itu Pak? Ini ya, Michael. Setan itu kan tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Michael. Karena dulunya adalah malaikat. Ya. Nah, karena dulu adalah malaikat. Tetapi itu hanya sebagian kecil aja. Ya. Karena Tuhan itu maha besar. Dan ada rahasia-rahasia tertentu yang Tuhan tidak kasih tahu. Ya. Menurut Michael gimana? Iya Pak, setuju. Jadi setan juga tahu rahasia-rahasia ya Pak ya? Kan dulunya kan Lucifer adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan, Michael. Ya. Otomatis kan tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Michael. Ya. Nah, itu aja, Michael. Tetapi ingat, tidak bisa akurat 100%. Karena apa? Ada rahasia tersendiri yang Tuhan tidak kasih tahu. Contohnya seperti apa Pak yang nggak dikasih tahu? Tentang kedatangan Tuhan. Oke. Kedua, nah, tapi, ya. proses awal sampai akhirnya dunia. Oke. Mungkin hanya taunya sepotong-potong aja, Michael. Iya. Itu aja, sepotong-sepotong aja. Loh, jadi tentang apa yang akan datang, contohnya misalnya mereka kan bicara tentang mereka tahu bahwa corona ini akan terjadi 20 tahun sebelumnya. Nah, apakah itu termasuk rahasia Tuhan atau gimana? Saya tidak tahu ya, Michael ya. Tapi yang jelas kan, saya aja dikasih petunjuk Tuhan itu tahun 9697. Ya. Berarti berapa tahun Michael dikasih tahu? Wow. Iya. Terjadi krisis ekonomi kan? Iya, tapi bukan coronanya ya Pak ya, tapi krisis ekonomi waktu itu. Tapi mengakibatkan stagnat ekonomi kan? Iya. Bingung kan apa yang bikin stagnat kan gitu, Michael? Iya, waktu itu kan kita juga nggak tahu ya Pak ya, nggak tahunya corona. Dan pada waktu saya ngomong waktu tahun 2020 kan orang berkata 2020 November beres. Iya. Saya ngomong enggak, karena stagnat ekonomi menuju 2023. Iya. Dan stagnat ini bertahap gitu, Michael. Iya. Nah, sekarang aja kan udah 2021, udah Agustus. Iya. Nah, kalau dilanjutkan terus sampai tahun depan gimana? Iya. Benar. Jadi sekarang ini ya. kesusahan hari ini cukup hari inilah.
Jangan dimikirkan ke depan. Jadi Nanti pikirin ya, Pak. stres. Iya. Sedih, stres, stroke, selesai. Iya benar. Nah, tapi Udah. apakah kalau misalnya kayak peramal gini mereka meramal tentang tahun 2022, apakah itu berarti dari setan atau mereka cuma mengutuki atau gimana, Pak? Kan orang-orang jadi bingung. Bisa mengutuki. Iya. Mengutuki supaya terjadi. Oh, itu bisa terjadi, bisa kayak gitu, Pak. Tapi ingat, itu pun masih di bawah kendali Tuhan. Iya. Dan Tuhan bisa batalkan kutuk itu. Iya. Contohnya ada, Michael. Iya. William bin Beor kan mau mengutuk masa depannya Israel. Iya. Dan kalau mengutuk masa depannya Israel kan masa hancur Israel. Iya. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Amin. Oke? Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Amin. Amin. Santai aja, Michael. Nikmati aja. Soalnya sekarang itu kalau di sosial media itu banyak yang ngomong ramal-ramal gitu. Itu lagi suka banget orang-orang, Pak, pada. Karena banyak orang stres karena kondisi ketidakpastian, Michael. Dan Dan akhirnya orang Jawa ini, terutama orang Indonesia, itu ada orang Jawa ya, ada suka namanya nggatuk-nggatuk, hubung-menghubungkan itu loh, Michael. Kalau sesuatu dihubung-hubungkan kan terhubung, Michael. Iya. Akhirnya bisa nemu persamaan gitu ya, Pak, kalau dicari-cari gitu ya. Iya, iya. Nah, orang jadi kepingin tahu Tapi masa yang depan, Pak. jelas, Iya, ya gimana? kenapa sih orang ingin tahu masa depan? Iya. Kalau saya itu pernah suatu kali cerita, Michael ya. Iya. Ada seorang ahli bela diri, dia jago bela diri MMA, Iya. mixed martial art, berbagai aliran bela diri. Dia punya anak satu, masih kecil, di bawah 10 tahun, Michael. Iya. Nah, dia ngomong gini, Pak, enak ya Pak Daud ya, tahu masa depan. Bakal ini terjadi, Pak Daud diberitahu Tuhan tahu. Saya ngomong sama dia, salah kamu. Iya. Salah. Saya lebih baik tidak tahu masa depan, tapi menjalani apa adanya, mengalir aja, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Mensyukuri apa yang Tuhan beri. Saya nikmati aja. Kan bilang gitu saya. Ya. Mensyukuri apa yang Tuhan beri. Saya nikmati aja. Suatu kali saya dapat suara Tuhan. Hei, ini ada petunjuk Tuhan nih untuk kamu. Ini anakmu hari ini dipanggil Tuhan, jamnya ini. Gitu. Nah, wow. saya beritahu kamu ke sana untuk terakhir kalinya ketemu anak kamu. Dia kaget. Langsung dia datang, anaknya di rumah sakit. Nah, waktu itu ada lagu Bless the Lord, oh my soul, worship in holy name, ya, gitu. Ya, benar Pak. Waktu itu saya ngomong sama dia, ini malaikat mau jemput anakmu, sekarang kamu nyanyi lagu ini. Malaikat untuk menjemput anakmu, saya bilang gitu. Ya. Dia nyanyi lagu itu sambil nangis, Michael. Anaknya hari itu juga, jam itu juga meninggal. Langsung dia ngomong, lebih baik saya tidak tahu masa depan. Iya. Sejak itu dia, kalau ngomong sama saya, dia tuh, saya lebih baik tidak tahu masa depan. Lebih baik menjalani hidup ini, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Iya. Pernah, ini Michael ya. Iya, Pak. Saya tuh mendapat suara Tuhan. Iya. Teman saya di Bandung, Michael ya. Apa Pak di Bandung? Sorry. Dia kan sahabat saya di Bandung. Iya. Itu teman dekat saya, sahabat saya di Bandung. Teman sudah kayak melebihi saudara, Michael. Tiba-tiba dapat suara Tuhan, dia kupanggil. Nah, Yesus. Dikira saya itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Yeah. Dipanggil, wah, ini langsung saya telepon dia. Kamu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Pikiran saya itu melayani Tuhan gitu loh.
Gitu ya Pak ya. Heeh. Dan Pak, apa yang terjadi? Dipanggil untuk 10 hari. Artinya apa ini itu? 10 hari. Nah, saya telepon dia, kena corona, Michael. Oh, Saya baru-baru ini nelpon berarti Pak? bulan Juli. Wah. Saya nelpon dia dari tanggal 3, nelponi dia waktu isolasi mandiri. Jadi dari hari-hari yang akan meninggal itu, saya hampir setiap hari telepon dia, hampir mengikuti prosesnya, Michael. Dan itu adalah kesedihan dalam hidup saya, Michael. Sampai sekarang. Apalagi dia sebelum, nah, apalagi sebelum dia mau meninggal, pesan sama saya dulu. Gimana? Untuk titip ke anak-anaknya. Nah, itulah kesedihan dalam hidup saya itu. Iya. Daud, saya titip untuk anak-anak saya yang, ya udahlah, tenang aja lah. Saya jaga anak-anak kamu. Iya, iya. Gitu, Michael. Umur masih muda, Michael, 42. Waduh, baru-baru ini ya Pak ya? Iya. Makanya, jadi dia yang selalu telepon saya terus, Pak Daud itu keliling kemana-mana, hati-hati corona. Gitu ya Pak ya? Iya. Malah dia yang kena. Nah, meninggal. Kan kita Pak Daud pasti udah doain dia kan Pak. Nah tapi kadang-kadang kenapa kok ada orang kayak COVID baru ini, ipar saya punya mama juga baru meninggal kena COVID. Nah kenapa Pak kita udah doa kok seakan-akan kok tetap gak bisa gitu loh Pak. Padahal udah didoain, udah pakai cara yang terbaik. Kenapa Pak? Kok gak bisa gitu Pak? Pendapat Pak Daud gimana? Kalau sudah rumahnya jadi, mau gimana pun tidak bisa, Michael. Ya. Jadi saya ini dari bulan Juli sampai Agustus tuh ada rasa sedih sampai sekarang, Michael. Karena dia pesan sama saya, dan ini Michael, titip untuk anak-anaknya. Kasihan ya Pak ya. Terus sahabat dekat saya udah melebihi saudara, Michael. Oh, di Solo ya Pak ya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya Pak Daud. Saya ngomong udahlah, tenang aja lah, saya ngomong. Saya jaga anak-anak kamu. Iya. Wah, sedih ya Pak ya. Berarti rumahnya udah jadi ya Pak? Udah jadi. Wow. Udah jadi, Michael. Iya. Puji. Ya, saya anggap anaknya dia anak saya sendirilah, Michael. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Berarti rumahnya udah jadi dan kita berdoa udah masuk surga ya Pak ya. Kan percaya Tuhan Yesus ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Itulah. Udah jadi gitu, ya waktunya dah, Michael. Iya. Jadi kita doa seperti apapun nggak bisa ya Pak kalau rumahnya memang udah jadi ya. Bisa merubah, Michael, kalau Tuhan berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Ya. Contohnya kan ada salah satu konglomerat takut mati minta doa. Iya, gimana Pak? Aku Tuhan ngomong, engkau ada salah satu konglomerat nelpon saya kena corona. Iya Pak. Padahal dia itu paling protokol. Wong ketemu dia sama saya aja jaraknya 3 meter. 2 kali normal. Michael? Iya Pak Daud. Michael? Iya Pak Daud. Jadi ketemu saya aja jaraknya 3 meter. Nah, jarak ketemu saya itu jaraknya 3 meter, Michael. Udah diatur ini, atur ini, gitu kan, Michael? Terus pokoknya aturannya macam-macam lah, Michael. Iya Pak. Kena corona. Wah. Nelpon saya, Pak Daud, saya kena corona. Padahal itu hampir setiap minggu tuh karyawannya semua dites, swab PCR semua. PCR Pak, mahal loh PCR. Waktu dia kena corona, isolasi,
saya suruh doa. Tuhan bicara, engkau, udah, Tuhan bicara, engkau hidup, engkau akan melihat cucu. Langsung dia sembuh, Michael, negatif. Nah, karena Tuhan punya mau dia hidup gitu loh, Michael. Gitu ya Pak. Jadi Nah, itulah, semua Michael. itu terserah sama Tuhan ya Pak ya. Benar, Michael. Karena itu nggak perlu takut berlebihan. Soalnya kalau memang Tuhan waktunya mau manggil kita ya dipanggil gitu. Kalau belum ya belum ya Pak. Michael, Iya, udah Pak. berapa kali saya itu mau mati tidak jadi, Michael. Hah? Pernah mau mati Pak? Iya. Saya kan Oh, pernah naik pesawat, Michael. Iya. Waktu itu mau ke Bangka ya. Iya. Waktu mau berangkat itu Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku meluputkan nyawamu. Nah, itu berangkat dari Jakarta ke Bangka. Nah, langsung Tuhan ngomong gitu. Langsung saya ngomong hari Senin ini saya tidak mau naik pesawat itu. Ganti Sriwijaya. Lolos saya, Michael. Oh, itu pesawatnya Pesawat jatuh jatuh. itu Pak ya? Iya. Waktu Wow. itu saya ngomong tidak mau naik pesawat ini. Saya mau naik pesawat Sriwijaya. Jadi lolos, Michael. Memang belum waktunya Karena Pak. Ini Tuhan saya masih. tidak mau naik pesawat itu. Iya. Waktu itu saya masih di Bangka. Seninnya itu dapat berita pesawat yang saya naikin itu jatuh. Saya naik pesawatnya hari Sabtu tuh, Michael. Yesus. Kan jatuhnya hari apa ya? Senin apa ya tuh. Jadi Iya. sebelum pesawat itu jatuh, Tuhan bicara sama saya. Iya. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, Iya. maka aku meluputkan nyawamu. Saya lihat di dalam pesawat itu kok banyak sekali roh maut gitu loh. Oh Nah, iya. saya sampai Bangka, diberitahu sama pendeta, saya ngomong tidak mau. Pokoknya saya tidak mau naik pesawat itu lagi. Saya mau naik pesawat Sriwijaya. Iya. Ini tiba-tiba nih Senin dapat berita jatuh. Astaga Tuhan Yesus. Tapi saya naik pesawat itu hari Sabtu, Michael. Iya. Hari Sabtu. Seninnya jatuh. Senin apa hari apa ya jatuhnya? Nah itu Tuhan beritahu karena engkau berharga, meluputkan. Ada lagi juga waktu ini Michael. Iya. Di daerah Pingrang ya. Iya Pak. Nah, waktu perang kan ada perang itu waktu Sarah itu loh, Michael. Iya, iya. Nah, saya kan juga pernah sekarang. Karena rumah saya belum jadi, Michael. Iya, luar biasa padahal. Dahsyat memang. Rumah belum jadi. Kalau rumah belum jadi, kita saya kan sering pernah tugas. Pernah saya tugas sama Michael waktu itu zaman Pak SBY ya, zamannya Pak Edi Wibowo. Saya membawa dokumen penting waktu itu, Michael. Iya. Itu kan karena malam kecapean, ini tronton mobilnya udah gini, Michael. Langsung saya kaget, saya sentuh dia, langsung dia gini. Waduh. Kalau gini, plek, ketemu Tuhan, Michael. Waduh. Jadi mobilnya udah ini ngeri tronton banget. Gini, masuk gini. Ngeri loh, Pak. Langsung gini, enggak jadi. Astaga Tuhan Yesus. Itu sudah kejadian gitu tuh waktu bawa dokumen itu, Michael. Karena perintahnya kan enggak boleh berhenti di tempat, harus jalan terus sampai tujuan. Iya. Itu pernah kejadian tuh, saking capeknya drivernya itu teman saya, satu tim tuh, Michael. Wow. Itu, Michael. Jadi memang itu semua tergantung Tuhan ya Pak Daud ya? Tergantung Tuhan. Wow. Jadi mati di tangan Tuhan, hidup juga di tangan Tuhan. Wow. Makanya ada yang ngomong, nyawa saya itu alot katanya. Luar biasa Pak Daud. Nah Pak, ada orang itu yang sakit. Ya gimana Pak? Sorry. Lah, saya itu kan diprediksi, wong saya ini doain orang kena corona, enggak ngaku itu, enggak taunya corona tuh. Itu udah 4-5 kali berkali-kali, Michael. Ya tetap saya non reaktif juga.
Sampai hari ini ya Pak ya? Iya. Wow. Berarti memang Ya, Tuhan masih mau pakai Pak Daud ini. ya, tapi kalau sudah rumah saya jadi lain cerita, Michael. Batuk berangkat. Rumah udah Siap, Pak. jadi. Siap Pak Daud, siap. Nah Pak, ada orang itu sekarang kan nggak banyak nganggur di rumah. Nah akhirnya mereka kepingin tahu masa depan, baca horoskop Pak. Nah ini Itu kan malah ada kutubnya, nyambung Michael. nyambung yang tadi Pak. Jadi nyambung tentang ada orang datang ke peramal. Nah tapi itu level tinggi Pak, datang ke peramal. Itu bisa dikutuki. Nah di bawahnya peramal itu ada horoskop. Taurus Sama lah, itu, Gemini. Nah, gimana Pak? Mungkin bisa dijelasin Pak, karena itu ada Pak Daud kutubnya. pernah bilang itu, oh itu kutub. Tapi maksudnya mungkin boleh dijelasin lebih panjang lagi Pak tentang itu. Itu pada waktu orang meyakini sugesti, itu langsung ada kutubnya, Michael. Karena kan setan ada di mana-mana, Michael. Ya. Itu walau meyakini sugesti itu udah kena itu, Michael. Gitu ya Kalau Pak. saya itu lebih condong dalam hidup ini ya, dilewati, dijalani apa adanya aja, Michael. Iya Pak Daud. Kita nikmatilah. Iya. Jadi, Semua adalah anugerah berkat nah Tuhan. tapi ada orang bilang gini, Pak Daud, tapi horoskop kadang-kadang bener sesuai dengan saya gitu. Sifatnya ya terjadi sama seperti saya. Nah apa nggak boleh Pak cuma guyon-guyon, maksudnya untuk seneng-seneng gitu aja kan di majalah-majalah Tidak kan boleh, ada. tidak boleh, Michael. Nanti ada kutubnya, Michael. Tapi kok bisa benar ya Pak? Itu yang ditanyain sama orang-orang. Ini ya, Ya. 100 orang baca, 100 orang sugesti, yang benar 1, 2 atau 3, kan dihubung-hubungkan semua, Michael. Gatuk-gatuk no tadi ya Pak ya. Iya. Iya, 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 iya. Jadi ini saudara yang di rumah harus dengar nih nasihatnya Pak Daud Tony, jangan suka main horoskop ya Pak ya, karena bahaya horoskop itu. Siapa yang nyiptain Pak horoskop Pak? Kok bisa sampai terkenal kayak gini? Pak Daud pernah belajar atau pernah tahu atau enggak? Segala bentuk ramalan itu kan kebanyakan kan hanya ada 2 unsur, Michael. Nah ini, sama show juga ya Pak, kayak show babi, show anjing kalau bagi orang Tionghoa. Yang Itu juga mengilhami kan hanya 2 unsur, Oke. terang dan gelap. Itu aja, Michael. Tuh, ada ramalan terang Pak. Kalau terang pasti kan nubuatan, bukan ramalan. Kalau ramalan itu belum tentu terjadi. Kalau nubuatan pasti terjadi, karena datangnya dari Tuhan. Iya, Pak. Nah, kan hanya ada 2 dalam dunia ini, terang dan gelap. Yang mengilhami yang mana? Itu. Iya. Termasuk tangan-tangan ini Pak. Baca garis tangan gitu. Nah, Michael gimana perkembangan? Iya, sama. Iya. Nah, Iya Pak Daud. terang dan gelap. Iya, siapa? Gimana Pak? Mau tanya apa barusan? Gimana Kan apanya? hanya ada 2 unsur aja dalam dunia Iya, ini, terang dan gelap itu aja, Michael. iya. Michael mau tanya apa, Michael? Oh enggak, Pak Daud tadi barusan tanya apa Pak? Gimana perkembangan apa Pak? Gereja gimana kondisi sekarang? Gereja masih belum bisa buka Pak, karena itu tadi ya, karena masuk ke mall harus divaksin dulu. Bapak tahu aplikasinya ya, jadi aplikasinya itu harus ada barcode-nya Pak. Jadi pakai Peduli Lindungi. Terus Pak Daud nanti kalau mau ke Surabaya takutnya harus pakai gini juga. Tenang aja, Michael. Iya Pak Daud. Ada caranya. Iya Pak Daud. Benar. Iya. Jadi ya begitulah, karena itu Jadi ke Surabaya. gereja, ke mall harus ada. Halo. Halo. Iya Pak, sorry. Pentingan ini aja, dijalanin aja, Michael. Iya dijalanin. Ya begitu Pak. Tapi puji Tuhan ya, Michael. Kayak gitu. Kalau saya kan setiap hari kegiatan saya kan jalan kaki, ngelatih anak, setelah itu jalan-jalan, gitu aja, Michael.
Setiap hari kayak di gitu, Pak. kebun. Udah nggak ada keluar kota ke Iya, mana-mana lagi, nggak ada. saya merencana mau ke Jakarta ya, Dalam rangka apa, Pak Daud? sama teman saya. Beres lah, Michael. Dalam misi apa ini, Pak? Kan kalau ke Jakarta Ada, kan pasti ada sesuatu. nanti begitu misi selesai baru saya cerita nanti, Michael. Wah, jadi ada misinya ya, Pak. Benar saya ya, Pak ya. Iya. Kalau saya berangkat ke Jakarta kan ada misi penting, Michael. Iya. Selalu, padahal kalau udah dengar ke Jakarta itu berarti pasti ada sesuatu yang penting yang mau dilakuin, gitu ya, Pak. Betul. Nah, kan semua harus ada rahasia dulu. Wah, dahsyat. Seperti saya waktu di Surabaya kan langsung naik mobil ke Jakarta, atau Iya, jadi pasti ada beberapa jemaat juga ingat kapan hari Pak Daud udah, kalau nggak salah udah nginep di Four Points waktu itu, di hotel Iya. itu. Terus 10 pagi tiba-tiba Pak Daud di mobil telepon saya, Michael, saya harus ke Jakarta. Sampai kaget karena ada misi itu. Sampai sekarang belum dikasih tahu Pak ke kita misinya apa, Pak. Belum waktunya. Kapan nih Pak? Karena itu kan misi khusus, misi rahasia, Michael. Nah, kalau saya kan kalau ada tugas mendadak itu kan itu langsung berangkat. Cirinya itu, Michael. Iya, langsung ditinggal semuanya ya Pak ya. Iya. Harus berangkat ya. Nah, waktu itu kan saya ditelepon orang penting ya, Michael ya, untuk tugas khusus itu kira-kira jam 10 malam ya. Dan diinstruksikan harus berangkat. Ada instruksi untuk berangkat untuk ke Jakarta itu jam 10 sudah ada di Jakarta dan harus jalan darat. Nah, karena ada instruksi ya langsung saya berangkat, Michael. Wow. Karena kita kan harus siap sedia gitu, Michael. Nah, waktu itu saya ditanya, saya sudah resign gitu loh, sudah istirahat gitu loh. Dia ngomong, ini tugas, ini penting. Nah, karena dia nyebut kode saya, dia manggil saya kode, saya tahu ini penting berarti. Langsung saya berangkat. Kalau saya kan ada kodenya, Michael. Nah, begitu dia nyebut saya kode, nyebut nama itu, langsung saya berangkat saya. Karena kalau enggak ada kodenya, saya enggak berangkat. Iya. Sampai sekarang berarti masih ada kode, Pak? Ya, kode alam lah. Kode alam lah. Kode rahasia lah. Iya, Pak. Tapi begitu saya diperintahkan jam sekian berangkat langsung. Iya. Nah, diminta Anda jam 10 tepat sudah ada di lokasi ya. Nah, saya naik jalan darat dari Surabaya ke Jakarta tuh, Michael. Iya. 9 jam tepat sudah di tempat. Iya. Ngebut berarti, Pak ya. Kalau dalam tugas pengalaman saya, Michael, tidak boleh terlambat 1 jam sebelum jam yang ditentukan. Entah bagaimana caranya, 1 jam sebelumnya sudah di tempat. Wow. Bagaimanapun caranya, udah pokoknya perintahnya jalan darat ya jalan darat. Iya. Gitu. Luar biasa Pak Daud. Dahsyat. Pak Dharma Pongrekun tahulah kalau saya tugas gimana. Pak Dharma, Pak Jenderal Dharma Pongrekun ya. Pernah tugas apa Pak sama beliau? Ya, dia tahu lah semua tugas-tugas saya, dia banyak tahu. Pernah tugas bareng Pak sama dia? Dia kan tahu kan, dia di cyber. Banyak tahu rahasia lah. Wah, luar biasa. Dia tahu siapa saya kan sebenarnya. Dahsyat. Kan dia juga tahu saya tidak pernah gagal dalam tugas apapun. Iya. Wah, persis kayak Pak Luhut, Pak. Nggak pernah gagal dalam tugas apapun. Saya tidak pernah gagal, Michael. Iya, puji Tuhan ya. Dan kalau saya tugas, ditunjukkan lokasi, 1 jam sebelum penentuan jamnya, saya sudah ada di situ siap sedia, Michael. Apapun caranya. Dahsyat, Pak Daud. Makanya kan saya kalau Michael janjian sama saya,
Pernah enggak saya terlambat? Nggak pernah. Selalu tepat waktu. Ibadah pun juga selalu tepat waktu. Nggak pernah telat naik, nggak pernah molor istilahnya Surabaya. Karena apa? Karena disiplin ya. Karena Iya, dulu waktu zaman Pak Edi Wibowo, Michael, iya, jadi janjian jam berapa gitu, saya 2 jam sebelumnya udah di lokasi, Michael. iya. Udah nunggu dulu, siap sedia. Gitu, Michael. Luar biasa. Dahsyat Nah, padahal. hidup ini kita harus ada disiplin. Disiplin waktu, disiplin tidur. Tidur pun Iya. harus ada disiplin, Michael. Oh ya, jadi tidur berapa jam berapa juga disiplin nih Pak? Iya. Dan disiplin latihan, dan disiplin kerja, kan gitu, Michael. Iya, Kalau saya kan dari kecil udah disiplin, Michael. iya, Orang berhasil bukan karena pinter, tapi karena dia bisa adaptasi dan disiplin. iya. Kalau dia adaptasi tidak disiplin ya lama-lama orang malas, Michael. Setuju. Setuju. Gimana, Michael? Saya suka sama kalimatnya Pak Daud Kemis kemarin, bilang bahwa orang di desa, orang yang petani-petani itu meskipun hidupnya susah nggak pernah depresi. Iya, karena apa? Mereka nikmati. Iya, karena disiplin menikmati gitu ya Pak ya. Saya di desa, Michael, ya, sama ini ya tukang-tukang apa gitu, tahu saya, Michael. Iya. Mungkin gerak badannya tukang sama saya lebih gerak badan saya, Michael. Iya Pak Daud. Karena saya kan kebunnya itu ada berapa tempat, Michael. Jadi kan saya kan jalan kaki terus, Michael. Iya. Dari jalan kaki sampai ada yang ngikutin saya aja sampai gini-gini, Michael. Karena saya kan disiplin, Michael. Iya Pak Daud. Disiplin waktu, disiplin kerja, gitu, Michael. Luar biasa. Mau tanya apa, Michael? Nah, kita langsung ke tanya jawab sama yang lain ya Pak Daud ya. Karena supaya mereka diberikan kesempatan juga untuk bisa. Terima ya, Michael. Iya. Pak, ini kok banyak ya kutukan-kutukan gitu ya Pak. Wah, padahal udah didoain tapi tetap, waduh, kan repot ini Pak ya tentang kutuk ini. Penting dalam hidup ini beriman dan percaya, Michael. Iya Pak Daud. Beriman dan percaya, itu yang penting, Michael. Berarti artinya kalau kita udah doain, mereka tetap harus beriman. Harus ada iman yang dipegang teguh ya Pak ya. Kalau nggak bisa. Betul. Jadi saudara yang beriman dan percaya. Ya di rumah, ayo beriman ya. Jadi jangan cuma minta doa karena banyak orang sorry Pak, mendewakan Pak Daud Tony. Kalau nggak Pak Daud Tony yang doain, rasanya nggak puas gitu Pak. Beriman dan percaya, Michael. Gitu ya Pak ya. Loh, Michael, ya. Tahu enggak, Michael? Ya. Istri saya tuh termasuk orang yang sabar, baik, Michael. Ya. Karena apa? Dalam hidup saya itu waktu tugas, Tuhan jarang ketemu. Iya. Dia selalu ngomong, dalam hidupnya itu saya itu utang sama dia dalam waktu yang lama, Michael. Iya, karena waktu tugas nggak pernah ketemu ya Pak Daud ya. Iya. Dari ibaratnya itu udah kayak bujang aja, Michael. Panggil istri saya, Michael, ya, sebentar ya. Woi, boleh. Ini banyak jemaat yang belum tahu. Jadi sambil Pak Daud manggilkan istri, saudara yang mau tanya, silakan pakai fitur raise hand aja. Saya milih berdasarkan video. Jadi kalau saya lihat wajahnya, baru saya pilih ya. Jadi jadi saudara yang mau tanya, videonya harus nyala ya. Kalau enggak, saya nggak pilih. Dan saya akan lihat, saya akan pakai insting saya untuk milih yang mana. Jadi pastikan saudara yang mau tanya, wajah saudara sudah di depan kamera. Kalau enggak, tidak dipanggil ya. Jadi apalagi kalau kameranya nggak nyala,
kita nggak manggil saudara. Karena saya nggak bisa. Tolong yang mau tanya pakai fitur raise hand ya, bukan angkat tangan beneran, tapi cari reaction. Jadi saudara di Zoom ada reactions. Lalu di reactions ini ada fitur raise hand. Nah ini seperti banyak orang yang pakai fitur raise hand. Nah di situ saudara baru akan dipilih. Nanti saya akan secara random. Nah Pak Daud. Wah, itu istri ya. Shalom Bu. Bentar Pak Daud, suaranya tolong dinyalakan, di unmute. Nah, gimana Pak Daud? Nah, tanya istri saya tuh waktu tugas gimana? Jarang ketemu. Tanya, ini Mami ngomong. Iya. Gimana? Sorry, nama lengkapnya siapa? Bu Daud? Mirawati. Ya, Bu Mira, gimana Pak Daud waktu tugas dulu? Ya jarang ketemu. Kayak single parent. Wah, luar biasa. Tapi Pak Daud sayang sama keluarga ya Pak Bu ya? Iya, sayang. Luar biasa. 10 tahun aja mungkin ketemu berapa kali doang. Ya, ini sih, iya bolak-balik terus ya. Jadi maksudnya waktu ya jarang sih. Anak masih kecil-kecil juga itu. Luar biasa, luar biasa. Jadi Pak Daud nggak pernah pulang Pak waktu itu ya, jarang ya. Makanya dia kalau misalnya saya diminta tugas lagi dia keberatan Michael. Oh. Meskipun diminta sama Presiden Jokowi nggak boleh, supaya di rumah aja. Iya, Berarti kayaknya 2/3 hidup barengnya cuma 1/3 aja. Tapi bersama. Jadi saya itu sama istri saya Michael ya. itu jadi hanya 2/3 hidup saya itu enggak ketemu Michael. Ya. Jadi ketemu hanya 1/3. Tapi berarti istrinya Pak Daud, Bu Mira ini istri yang luar biasa. Nggak semua istri bisa kayak gitu loh Pak Daud. Loh, karunia Tuhan aja. Dulu juga nangis sendiri Michael. Aduh, haleluya. Dulu juga sampai nangis sendiri kan enggak pernah pulang Michael. Wah. Ya kan awal-awal ya dulu kan nggak tahu, tapi kan lama-lama udah kayak biasa, udah paham ya, berusaha di penolong seperti kata Tuhan. Ya, jadi 2/3 hidup saya itu enggak ketemu Michael. Tapi berarti sekarang PPKM seneng ya Bu ya? Iya. Ini kasih karunia Tuhan ini. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar kota. Ini berarti barang banyak barangnya. wah, berarti kehendak Tuhan ini Pak Daud. Harus banyak di rumah Pak. Ya, teman saya juga ada yang gugur Michael. Oh gitu ya Pak ya. Pernah ada teman saya yang gugur juga ada. Iya. Jadi waktu itu jatuh dari helikopter ya Michael ya. Waduh. Ya. Itu oke Michael. Iya, Michael. Pak. Halo, Pak Daud. 2/3 hidup saya sama istri itu hilang Michael. Luar biasa. Pengorbanan buat negara ya Pak. Lumayan enggak Michael? Bukan lumayan lagi Pak, itu waktu yang lama. Tim 10 tahun jarang ketemu. Ini Feli tanya nih. Feli waktu Pak Papi tugas gimana Feli dulu? Gimana Feli? Ya paling dalam seminggu gitu cuman ketemunya, kecuali pas malam gitu ya. Yeah. Cuman berapa jam gitu. Dalam seminggu 3 jam paling bisa dihitung. Dahsyat. Jadi kalau ketemu hanya sebentar toh langsung cabut lagi Michael. Wah, berarti sekarang ini kasih karunia ya, keluarga Pak Daud bisa di rumah aja sampai kemarin nangkep benang ya Pak.